Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, masih semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, itu banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalur cerita, dan pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Cara penyampaiannya bisa ke dalam beberapa kalimat, atau juga bisa menyampaikannya dengan cara membuat peta pikiran. Berikut adalah contoh peta pikiran mengenai dongeng kelinci dan kura-kura. Yang pertama, di bagian tengah kita tulis judulnya, yaitu kelinci dan kura-kura. Kemudian selain judul, apa saja yang akan kita sampaikan dalam dongeng tersebut? Misalkan tokoh. Tokohnya ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian tempat. Tempatnya adalah di hutan. Sifat tokohnya, kelinci sombong dan besar kepala, kura-kura pantang menyerah. Kemudian ada awal cerita. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Kemudian akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Terakhir adalah pesan moral. Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai suatu tujuan. Itu adalah contoh menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng dengan cara peta pikiran. Selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan sebuah dongeng. Tentu kita harus membaca dengan cermat untuk memahami dongeng dengan baik. Komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kemudian kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Kita dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Pendapat dapat dikemukakan jika kita telah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Kita dapat menilai komentar teman-teman kita, apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan, yaitu pembuatan kertas. Perhatikan skema proses pembuatan kertas berikut. Yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. 2. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Yang ketiga, bubur tadi diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. 4. Bubur tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. 5.
kandungan air dalam bubur kertas tadi dihilangkan dengan mesin pres. 6. Kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. 7. Kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuat buku. Dari pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, dan buruh pabrik. Selain dalam pembuatan kertas, kegiatan ekonomi juga terdapat pada proses pembuatan makanan yang setiap hari kita konsumsi, yaitu beras. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras berikut ini. Yang pertama, sawah dibajak menggunakan traktor alat pembajak sawah. Kemudian sawah ditanami tanaman padi. Padi dipanen oleh petani. Petani menjemur padi, kemudian menggiling padi menjadi beras. Selanjutnya, beras dikirim ke pedagang ke berbagai wilayah, lalu menjualnya di pasar. Terakhir, nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Dari skema tersebut, dapat disimpulkan kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produksi, yaitu membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. Yang kedua, distribusi, yaitu mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi, yaitu berupa beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Pembuatan kertas adalah contoh dari eksploitasi salah satu sumber daya alam, yaitu hutan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Akan tetapi, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Di antaranya, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas. 3. Rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. 4. Berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama, reuse, artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. R yang kedua, reduce, artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Recycle, artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, replace, artinya
mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Sila dalam Pancasila masing-masing memiliki simbol dengan makna yang berbeda. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki simbol pohon beringin. Pohon ini merupakan pohon berkayu yang rindang sehingga membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Maknanya, rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia dan menjadi pemersatu bangsa. Akar dari pohon beringin memiliki akar gantung yang banyak melambangkan bangsa Indonesia, terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya adalah saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama. Tidak memaksakan kehendak, mendengar nasihat ayah dan ibu. Di lingkungan sekolah, contohnya, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Menghargai pendapat teman saat diskusi. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah peduli. Kemudian, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Dari masing-masing sila dalam Pancasila pastinya mengajak kita untuk berbuat atau bersikap baik. Berikut adalah contoh sikap baik dan tidak baik dari pengamalan sila dalam Pancasila. Sila yang pertama, sikap baiknya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sikap tidak baik, tidak berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sila kedua, sikap baiknya mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Sikap yang tidak baik, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Sila ketiga, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Sikap tidak baik, tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Sila keempat, menerima kritik dan saran dari orang lain. Sikap tidak baiknya, memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri. Sila kelima, memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Contoh sikap tidak baiknya, membantu teman dengan mengharap imbalan. Apresiasi tidak hanya diberikan pada gambar ilustrasi mengenai kegiatan di lingkungan sekitar. Apresiasi juga dapat diberikan pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kemudian, selain itu, kita dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dan pemilihan warna pada gambar ilustrasi tersebut. Demikian tadi pembahasan kita di tema 4 subtema 3. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.